Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok seadanya akan menjelaskan mengenai PIMAK kristal. Yang pertama ada daftar isi yang berisikan anggota kelompok, PIMAK kristal, spesifikasi, kategori, jenis piranti, manfaat teknologi, cara kerja, implementasi, kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir referensi. Berikut anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Diki Darmawan. Saya Fahri Patria Nugraha. Saya Ahmad Mariadian. Saya Raffi Setiawan. Saya Angga Haji Padilla. Berikut ada PIMAK kristal yang akan dijelaskan oleh teman saya Angga. PIMAK Crystal Super adalah headset kelas atas terbaru dalam portofolio kristal perusahaan tersebut, yang diumumkan pada tahun 2024 bersama dengan PIMAK Crystal Live. Crystal Live bertujuan untuk membuat headset kristal yang populer menjadi lebih terjangkau dengan menghilangkan komponen tertentu seperti baterai internal dan chip pemrosesan Snapdragon. Sebagai alternatif, Crystal Super menambahkan fitur-fitur tambahan ke PIMAK Crystal seperti pelacakan mata bawaan, penyesuaian jarak antar pupil atau IPD otomatis, dan opsi untuk memiliki modul tampilan yang berbeda. Jumlah pikselnya mencapai 29,5 juta, hampir 2 kali lipat dari 16,6 juta piksel milik kristal. Selain itu, ia memungkinkan akses ke bidang pandang yang lebih luas. Selanjutnya ada spesifikasi. Spesifikasi minimum yang direkomendasikan untuk PIMAK kristal adalah prosesor Intel Core i5 Gen ke-12 atau AMD Ryzen 7 3700X atau lebih tinggi, RAM lebih dari 16 GB, dan apapun yang memenuhi atau mengalahkan kinerja GPU tingkat NVIDIA GeForce RTX 2070. Dan berikut ada kategori. Yang pertama ada tipe headset. PIMAK kristal termasuk dalam kategori headset VR yang dirancang untuk memberikan pengalaman visual yang mendalam dan interaktif. Yang kedua ada teknologi layar. PIMAK kristal menggunakan QLED dan mini LED panel yang memiliki resolusi layar 2800x 2800px. Ini memberikan kualitas gambar yang sangat tajam dan warna yang lebih hidup. Yang ketiga ada audio. PIMAK kristal menyediakan audio terintegrasi serta dukungan untuk handphone eksternal, memungkinkan pengalaman suara yang imersif saat menggunakan headset. Yang terakhir ada pelacakan dan sensor. Headset ini dilengkapi dengan eye tracking dan sistem pelacakan inside out yang memungkinkan pengguna bergerak bebas tanpa memerlukan stasiun basis tambahan. Selanjutnya ada jenis piranti tipe headset, yaitu resolusi 5760 kali 2880 piksel per mata, memberikan detail visual yang sangat tajam. Lalu ada VOV atau VOV dapat disesuaikan menawarkan pengalaman yang lebih imersif dengan opsi VOV standar dan lebar. Lensa interchangeable memungkinkan pengguna untuk mengganti lensa sesuai dengan preferensi mereka. Eye tracking dilengkapi dengan teknologi pelacakan mata dari Tobii yang memungkinkan kontrol pengalaman VR dengan gerakan mata dan meningkatkan performa visual melalui foveated rendering. Audio memiliki sistem audio built-in yang dirancang untuk memberikan pengalaman suara yang imersif. Lalu ada jenis piranti controller, yaitu desain ergonomis. Controller dirancang untuk kenyamanan dan kemudahan penggunaan, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan lingkungan VR secara intuitif.
Sensor gerak dilengkapi dengan sensor gerak yang presisi untuk pelacakan yang akurat dalam ruang VR. Tombol dan input memiliki berbagai tombol dan input yang memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai tindakan dalam aplikasi dan permainan VR. Konektivitas controller biasanya terhubung secara near kabel ke headset, memberikan kebebasan bergerak tanpa kabel yang mengganggu. Selanjutnya manfaat teknologi. Yang pertama yaitu FOV luar biasa. FOV yang sangat luas memberikan sensasi kehadiran yang lebih kuat dalam dunia virtual, seolah-olah Anda benar-benar berada di sana. Kedua itu resolusi tinggi. Resolusi tinggi menghasilkan gambar yang sangat detail dan tajam, sehingga Anda dapat menikmati visual yang realistis. Yang ketiga itu pelacakan mata. Fitur pelacakan mata memungkinkan headset untuk menyesuaikan rendering gambar secara dinamis. Yang keempat yaitu Foveated rendering. Yang kelima modularitas. Yang keenam kualitas bangun yang baik. Selanjutnya itu cara kerja. Yang pertama itu lensa aspheric dan resolusi tinggi. Pimax Crystal menggunakan lensa aspheric kaca untuk menghasilkan gambar dengan kejernihan tinggi tanpa distorsi. Yang kedua yaitu eye tracking dan dynamic foveation, yaitu teknologi pelacakan mata tobil memungkinkan headset mendeteksi arah pandangan pengguna. Yang ketiga yaitu interchangeable lens system. Headset ini memungkinkan pengguna untuk mengganti lensa untuk berbagai kebutuhan. Yang keempat itu mode PCVR dan standalone. Dalam mode PCVR yaitu headset terhubung ke komputer dengan spesifikasi tinggi untuk memanfaatkan daya pemrosesan grafis yang lebih besar. Lalu sebaliknya dalam mode standalone, Pimax Crystal menggunakan prosesor Qualcomm XR2 untuk memberikan pengalaman VR tanpa memerlukan komputer. Selanjutnya itu tracking inside out. Dengan kamera pelacak internal, headset ini dapat melacak pergerakan pengguna tanpa memerlukan base station tambahan. Lalu teknologi display QLED plus mini LED. Panel layar menggunakan kombinasi QLED dan mini LED untuk menghasilkan warna cerah, kontras tinggi, dan hitam pekat. Yang terakhir itu auto IPD adjustment. Pimax Crystal secara otomatis menyesuaikan jarak interpupillary atau IPD berdasarkan mata pengguna. Implementasi 1. Eye tracking dan weighted rendering membantu mengoptimalkan rendering grafis dengan memprioritaskan area yang dilihat langsung pengguna. 2. Inside out tracking menggunakan kamera pada headset untuk melacak pergerakan tanpa base station tambahan. 3. Interchangeable lens system memberikan opsi lensa untuk field of view FOV standar atau lebar sesuai kebutuhan. 4. Stand-alone dan VR mode memungkinkan fleksibilitas baik menggunakan prosesor internal XR2 atau PC internal. 5. Yang terakhir QLED mini LED display memberikan kontras tinggi pada warna akurat dan resolusi 5760 x 2880 pixel. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan ada kualitas visual lebih tinggi. Pimax Crystal memiliki resolusi tinggi 2800 x 2800 dan menggunakan teknologi mini LED dan memiliki desain ringan. Walaupun memiliki ukuran yang cukup besar, Pimax Crystal mendukung berbagai kontroler. Di sini ada kekurangannya. Kekurangannya ada Pimax Crystal tidak memiliki beberapa fitur premium dari model Crystal seperti kemampuan near kabel dan pelacakan mata. Dan di sini ada kontroler Pimax Crystal dianggap kurang responsif dibandingkan kontroler headset lain. Dan di sini ada kabel yang
terhubung bersifat permanen, yang berarti jika kabel mengalami kerusakan, pengguna harus mengirim headset untuk perbaikan. Dan yang terakhir, kekurangannya tidak ada port USB tambahan pada headset. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Prima Crystal Super adalah headset VR premium yang menggabungkan fitur canggih untuk pengalaman VR yang lebih imersif dan personalisasi tinggi. Dibandingkan dengan Prima Crystal, versi Super ini menambahkan pelacakan mata bawaan, penyesuaian IPD otomatis, dan opsi modul tampilan yang dapat diganti dengan resolusi 5760 kali 2880 pixel per mata dan total 29,5 juta pixel. Headset ini memberikan visual yang sangat tajam dan mendukung bidang panam POV yang dapat disesuaikan. Ditenagai oleh teknologi pelacakan mata Tobii dan dilengkapi lensa yang dapat diganti, Prima Crystal Super memberikan kontrol intuitif dan performa grafis optimal melalui Popiated rendering. Selain itu, sistem audio bawaan mendukung pengalaman suara yang imersif. Spesifikasi minimum yang disarankan mencakup prosesor Intel Core i5 Gen ke-12 atau AMD Ryzen 7 3700X, RAM 16 GB lebih dari, dan GPU setara Nvidia GeForce RTX 2070 atau lebih tinggi, menjadikan headset ini pilihan ideal bagi penggemar VR yang mencari kualitas visual dan fleksibilitas luar biasa. Berikut referensi yang kami gunakan. 10. Terima kasih dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.